to Poci Podcast Sinema Edukasi. Yeay! Okay, today in this episode, of course, aku nggak sendirian karena here ada bintang tamu yang amat sangat kece. Boleh kali kenalan dulu? Yes. Oke, hai guys. Jadi kenalin gue Alvita Harisaputra dan kali ini gue menjadi tamu gitu ya, tamu spesial di Poci ini. And yep, dan kita bakal bahas tentang apa ya? Poci episode 2 ini kita bakal bahas tentang lebih horor setan. Oh my god. Or Serius? realita hidup. Itu lebih horor. But before that, kayak aku mau nanya dulu sih, film horor favorit Kavita apa sih? Oh my god. In general gitu ya, aku suka banget sama film The Conjuring 2. Ah, The Conjuring 2. Best. Cuman kalau yang Indo juga gue kasih special mention gitu ya. Yes. Itu di Pengabdi Setan 2 of course. Pengabdi Setan 2. Iya. Why? The Conjuring 2 ya mungkin karena itu film pas gue nontonnya tuh pas masih kecil Mir gitu. Gue nonton pas masih kecil. Nah pas gue nonton itu gitu pertama kalinya gue notice ada sebuah plot twist dalam film gitu kan. Di Conjuring 2 tuh ada plot twist yang kalian nonton sendiri ya. Gue nggak mau spoiler, cuman dari situ gue notice kayak wow, film tuh bisa kayak gini ya. Jadi setelah gue nonton itu, gue masih harus mengulik-ngulik. Gue harus nonton lagi bahkan. Gue harus nonton lagi kayak, oh jadi bener di awal-awal itu ada bridging gini, biar pas plot twistnya begini. Dan ternyata jawabannya begini. Itu tuh sangat menarik dan bikin gue kayak pengen lagi nonton film-film horor lainnya gitu. Itu tentang The Conjuring 2. Gitu. What about the plot twist gitu ya? Yes. Karena rapih banget nyusun plot twistnya ya. I know, that's right, babe. How about Pengabdi Setan 2? Kalau Pengabdi Setan 2 ya, gue lebih ke ngeliat teknisnya sih yang unik gitu ya. Dia tuh nggak yang serem-serem banget sebenarnya, cuman kayak secara pengambilan teknis itu kayak oke banget. Apalagi yang di akhir-akhir kalau kalian lihat ada flash-flashnya itu. Kalau kamu udah nonton belum sih Pengabdi Setan 2? Jujurly, honestly, belum semuanya. Belum semuanya. Karena waktu itu nontonnya bareng-bareng sama temen kan di kelas gitu, kayak lagi jam kos, and then ada guru masuk ya udah gitu. Pokoknya ada bagian flash warning itu kayak gue pengen banget nge-recreate itu, tapi kayak ya Itu pasti tekniknya susah ya, Bu. gitu. Tapi bisa lah. Agri bisa lah ya? Soon. Next film besar Agri ya. Oh, kamu dong berarti. Kita tunggu karya-karya dari teman-teman itu. Ya, kita usahakan yuk bersama. Anyway, back to the topic. Kan kita mau bahas tentang horor setan atau realita hidup. Tadi sudah di-mention kalau itu realita hidup tuh kayak second partnya of horror sendiri. That's right. Nah, itu kenapa? Kalau realita hidup kan kita menjalaninya sehari-hari ya, Wak. Contoh. Waduh. Kuliah mungkin. Kuliah. Oke. As mahasiswa, apa tuh yang paling horor dalam realita hidup seorang mahasiswa? Itu mungkin di awal-awal kali ya. Mungkin pas di awal-awal culture shock gitu. Pasti harus penyesuaian kan. Karena kan kebetulan gue ini ngerantau, walaupun dari Jakarta doang, cuman it's ngerantau lah, bro. It's ngerantau gitu, Jakarta ke Bogor. Betul, itu ngerantau. Berapa kilo sih? Ya 2 jam naik kereta. Nah, itu tuh pas awal-awal ya, kayak gue ngerasa Dem ini beneran nih gue sendirian gitu. Misalnya kayak misalnya pas ini lagi Ramadan, kita sahur sendirian, habis itu bukanya juga sendirian. Itu kayak horor yang gue alamin langsung gitu. Kayak damn, adulting is hard, bro. Sebagai anak KUN, jujur itu tugasnya amat sangat menguras semuanya. Energi waktu apalagi fulus. Betul. Itu yang sudah aku rasakan. Menurut aku itu horor sih, kayak semuanya habis hanya untuk tugas. Tapi kan ada juga nih orang-orang yang ngerasa horor di perkuliahan itu karena dosen. Boleh, Alvin kan? Ngebahas dosen kan? Oke. Dapat nyartek.
banyak kan cerita yang mana dosen-dosen killer gitu kan. Nah, itu menurut kakak sebagai cutting nih. Nih, kalau gua udah sampai di tahap ngelihat dosen killer tuh di sisi baiknya, ngerti gak? Jadi gua ada satu dosen nih yang dimana pas selama semester 3 lah, ya semester 3 itu gue ngeliat dia killer banget. Gue selama presentasi dimarahin segala macem, selama kelas dia bad mood, damn. Nah, semester 4 dia ini lagi ngajar gue lagi, di kelas gue lagi, ya. Nah, tapi beda. Sekarang pandangan gue kayak dia tuh marah, sebenarnya bukan literally marah, ngomel, bad mood, gak jelas gitu loh. Karena itu personality-nya dia sebenarnya. Jadi sebenarnya cara pembawaan dia itu emang kayak gitu mungkin gitu ya. Jadi gue sudah sampai di tahap itu gitu untuk menghadapi dosen-dosen killer ini. Gitu. Jadi kayak sekarang ya biasa aja, karena bahkan gue sering lihat dia senyum, misalnya senyum cuman dengan nadanya aja emang yang kelihatan marah-marah, kayak misalnya ayo tolong mahasiswa ini gitu ya. Cuman kayak sebenarnya dia tuh ya itu paling biasanya dia biasanya mas hari-hari kayak begitu gitu. Jadi Closing statement deh dari Kak Vito buat teman-teman di sini yang sedang mengalami kehororan realita hidup. Intinya kalian harus mencari titik nyaman dari kestrugglean kalian. Kalian kan kalau misalnya ngerasa relate sama cerita-cerita gue tadi, berarti ngerasa kalau perkuliahan ini horor gitu ya. Nah, kalian harus mencari tadi sisi terang dari kegelapan itu. Jadi kalian akan ngejalan itu lebih enjoy gitu, nggak ngerasa beban. Aduh, gue sendiri. Aduh, kayak gue nggak punya teman segala macam. It's okay. Kayak kalian harus mencari, kalau misalnya kalian stres gitu ya, kalian harus cari stress release kalian. Kalau misalnya kalian capek, kalian harus cari hal yang bikin kalian senang, bahagia, dan bisa ngelanjutin aktivitas kalian seperti biasa lagi gitu. Harus cari sisi terbaik, sisi ternyaman dari diri kalian masing-masing gitu. Jadi cari sisi comfort kalian gitu, tapi yang bukan mengusik orang lain juga gitu. Anyway, thank you so much buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe this YouTube account, dan juga stay tune di next episode karena pastinya bakalan ada narasumber yang keren banget. Spill jangan ya. Spill jangan ya. Tungguin aja nanti next episode. Oke deh, pokoknya tungguin terus aja, stay tune terus di YouTube-nya Agri Movie. And this is Pochi Podcast Cinema Edukasi. Bye-bye.